Mungkin ini dari pengalaman sendiri. Iya. Jangan pernah merasa hebat, karena di luar sana lebih banyak yang hebat daripada kalian. Itu pesan dari siapa? Dari siapa? yang ya kan si Burila siapa sih? Si Burila yang kemarin Ibu relawan agama. Bukan. kan Burila Ya pokoknya itulah ya. iya. Pokoknya dari itulah pesannya. Seven Podcast. Halo. Halo. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spekta. Ya, itu kan slogannya kemarin. Spekta. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Novi. dan Perkenalkan, nama saya Nur Nur siapa? Nur Safalia. Oh, Nur Safalia dipanggil? Nur Bukan Siti ya? bukan. Kayaknya kita terakhir ketemu udah seminggu, 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu nih ya. Terakhir di event Jumbara Jumbara Nasional. Nasional. Waktu itu ketemu si Safa masih glowing. Glowing. Habis dari Jumbara ini ya kita semua merasakan lah ya. Dijemur habis-habisan gitu. Agak eksotis. Tapi kalau untuk Safa sendiri kangen nggak masa-masa itu? Kangen, paling kangen tuh waktu ngantri di toilet. Oh, ngantri di toilet. Sempat ini nggak? Sempat dapat WC yang zonk kan? Enggak. Kalau itu tuh enggak pernah, Oh, nggak cuman tuh biasa tuh banyak sampah Oh berserakan. iya, beruntung sekali Anda ya. Saya cowok itu kalau kan Novi Aman, Aman karena ya. kami jam 3 udah antri ke WC. jam 3 subuh. Semua yang cewek rata-rata jam 3 udah ke WC. Ya. Mandi. Jadi setelah mandi bisa santai-santai dulu kan. Iya, tapi hari ini di sini kita nggak bakal bahas tentang Jumbara. Sekedar perkenalan singkat aja. Tapi sebelumnya nih, yang mungkin teman-teman penonton kita yang penasaran nih tentang siapa sih bintang tamunya. Tadi kan udah kenal namanya, ada Kak Novi sama ada Adek Nur juga, yang tentunya mereka berdua ini sudah berkecimpung di dunia PMR ya. Kalau Kak Novi mungkin udah melalang buana lah biasanya. Sebenarnya kita pengen lebih dekat lagi mengenal kedua narasumber ini. Saya pengen mulai dari Kak Novi aja dulu deh. Ya, Kak Novi ini kesibukannya apa sih sehari-hari? Kesehariannya jadi tenaga tata usaha di SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Oh itu, tapi di PMR-nya Di sendiri PMR-nya sebagai pembina PMR. sebagai Pembina. pembina PMR. Gimana rasanya jadi pembina PMR? Enak, banyak dapat karakteristik anak yang berbeda-beda. Oh iya. Nah, sering dapat curhatan juga kan. Oh, jadi mama Dede jadi. Gitu. Kalau Nur sendiri kesibukannya apa? Sebagai mahasiswi yang bersekolah di SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Oh, bersekolah di SD Negeri 1 Pangkal Pinang. Gimana sekolahnya? Nyaman nggak? Sekolahnya nyaman. Sponsor dulu dong di kamera. Ayo masuk SD 1 gitu. Ya, terus? Sekolah nyaman, terutama kan SD 1 tuh deket dengan kota, depannya tuh ada Kerkov. Jarang kan ada sekolah yang depannya Kerkov. Iya, nggak tahu Kerkov itu apaan. Kerkov itu adalah kuburan Belanda zaman dulu. Terus tuh di sekolah tuh juga tuh sering tuh, Ika tahu gak sih kalau di sekolah tuh ada noni Belandanya deket tangga tuh. Oh, itu menariknya ada noni Belanda. Kamu nggak tahu di ruangan podcast ini ada noni juga? Enggak. Izin ya. Ke McD. Oh, kenapa? Lebih dekat ke McD. Lebih dekat ke McD. Iya, itu kan di angkatan kamu dekat McD sebelumnya. Kan mereka sering kalau pulang sekolah langsung mampir ke McD. Wah, keren sekali ya. Ya, kalau sekolah kami dulu itu belakangnya belakangnya sungai. Jadi pulang sekolah di sungai. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan susah nyari sungai yang bersih ya. Oke, itu kesibukannya sebagai anak sekolah dasar. Tapi selain itu ada ikut
kegiatan organisasi atau eskul apa aja, Safa? Untuk eskul sih ngambil eskul PMR sama eskul volley. Oh, school volley. Oh, kelihatan ya dari profesionalnya memang volley banget gitu. Coba lihat tangannya. Oh, sering ini ya mukul bola gitu. Yes. Lebih di kelas tuh main beat 1 beat 2. Uis, beat 1 beat 2 apaan tuh? Yang kayak Enggak apa-apa. enggak Santai. tadi abis Refleks. main. Oh, jadi sebelum kesini pemanasan dulu tadi main volley. Tapi luar biasa sekali ya sekarang, Kak ya. Sekarang variatif. Anak-anak SD sekarang udah banyak pilihan, mau fokus mengembangkan dirinya ke arah mana, nggak zaman kakak dulu ya. Kalau dulu kan hanya 2 ekskul ya. Iya, zaman dulu. Sekarang kita udah ada 16 ekskul. Wah, 16 ekskul. Ya, tapi sekarang tantangan terbesar untuk anak-anak kali ya. Bukan di, kalau dulu kan kita pilihannya dikit gitu. Jadi kan udah tahu nih mau masuk mana. Jadi pilihannya tinggal A, B gitu kan. Cap-cup pun bisa. Tapi kalau 16 sekarang jadi PR banget tuh, harus Iya. bingung mau masuk yang mana. Makanya kalau yang sekarang itu kita setiap hari Sabtu itu full kegiatan ekskul. Semuanya ekskul. Ya. Terus selain Sabtu juga dari Senin sampai hari Sabtu sorenya juga ada ekskul. Iya. Jadi anak-anak bebas memilih kegiatan apapun. Tapi kalau Nur sendiri, kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih gabung di PMR? Untuk itu tuh awalnya Disuruh tuh ya? kan di sekolah tuh kan diadain beberapa eskul wajib. Salah satunya tuh Iya. eskul PMR, di mana dari awal mula eskul PMR itu berjalan tuh cara pengajarnya tuh sangat asik, menyampaikan beberapa informasi tentang kepalang merahan, dan juga tuh biasanya tuh kan di kelas 6 itu kan ada foto-foto kakak-kakak tingkat yang dulu yang pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Oh, itu PMR fotonya juga. di kelas. Di banner depan sih, emang ada pelang. Gitu. Saya udah lama gak masuk ke situ deh. Ada Iya, pelang. Jadi terus? foto-foto kegiatan dipajang semuanya. Oh iya. Terus lihat nih fotonya nih yang dipajang Lihat, itu. Dan lihat tuh kayak seru, kok asik. Terus tuh teman-teman juga yang banyak kayak, ngapain sih ikut eskul PMR, mending pramuka aja udah pasti keren gitu. Terus gue bilang, kan tuh kan tergantung niat dan minat sendiri mau ambil eskul PMR ataupun pramuka kayak gitu. Oh gitu. Tapi sekarang sudah ada belum foto Nur dipajang di situ? Mohon maaf belum. Oh belum, belum ya Kak ya. Baru Iya. mampir di IG ya. Iya. Di IG gitu. Tapi sudah masuk di vlog ini loh. Iya. Oh, YouTube-nya PMI loh si Nur ini kemarin. Halo guys. Tapi kalau Kak Novi sendiri bukan memutuskan, ini sebenarnya memutuskan atau terpilih gitu menjadi seorang pembina PMR di SD 1. Karena awalnya itu kan hanya pelatih nih ya di SD 1. Setelah bergabung menjadi pegawai Iya. di SD 1 ditunjuklah jadi pembina. Karena kepala sekolah itu mikirnya kamu kan yang lebih paham nih tentang PMR. Jadi kalau kamu yang jadi pembina, segala informasinya lebih mudah kamu yang ngehandle. Lebih bisa update gitu ya. Gitu. Gimana setelah terjun di pembina PMR di SD 1? Apa yang dirasakan atau sempat mengalami shock kayak gitu? Wah, ini luar biasa sekali nih tanggung jawab ini. Agak sempet kaget sih, karena biasanya kan turun ke lapangan kan. Iya. Turun ke lapangan, ngajar anak-anak langsung. Sekarang setelah menjadi pembina, lebih fokusnya hanya mendengar dari teman-teman yang habis ngajar. Oh gitu. Kalau teman-teman kan setelah habis ngajar itu, saya tanyain nih, gimana anak-anak di kelas kan? Jadi paling kita harus mengevaluasi lagi kegiatan setelahnya gimana. Oh seperti itu. Tapi saya sebenarnya mau kita agak geser sedikit ya pertanyaannya. Kenapa Kak Novi memilih si Nur ini untuk ikut seleksi di Jumbara Nasional? Apa yang istimewanya si Nur ini? Kita waktu pas seleksi itu ada 6 anak ya, ada 6 anak. Yeah. Sebelumnya saya milih 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan. Dikerucutkan. Iya, dari 10 anak tadi kita seleksi berdasarkan tertulisnya. Oke. Nah, setelah tes tertulis,
kan muncul nih nilai anak-anak kan. Nah, saya juga koordinasi sama Kepsek, sama wali kelasnya. Gimana anak-anak ini kan bisa nggak kira-kira kalau diikutkan sebagai peserta seleksi. Iya. Nah, terus Nur ini juga kan kakak sering nih bawa dia lomba-lomba kemana-mana. Oh, notabene udah prestasi lah ya. Iya. kita sebutnya. Kemarin tuh lomba mendongeng ya Nur ya. Oh, jago dongeng dia. Juara 3 dongeng. Jadi makanya percayalah anak ini punya kemampuan yang lebih. Oh, seperti itu. Hingga akhirnya memutuskan terpilih dan diseleksi lagi Iya. di tingkat kota. Dan memang Dan hasilnya terpilih lagi. Luar biasa sekali ya. Kalau Nur sendiri bangga nggak? Tentunya bangga karena kan masih tingkat sekolah dasar bisa kepilih ikut event nasional seperti Jumbara Nasional ke-9 yang berada di Lampung Selatan. Itu yang kemarin. Ya. Tapi kita mundur sedikit lagi. Sebelum dan sesudah gabung di PMR, apa yang Nur rasakan? Oh, PMR seperti ini ya. Gimana? Awal mulanya sebelum ikut PMR tuh dikira PMR tuh cuma untuk donor darah. Oh gitu. Cuman ya udah acara tuh nggak ada yang kayak upacara-upacara Iya, memperingati nggak ada. hari PMR. Ternyata setelah masuk ke PMR itu ternyata ada kayak misal memperingati hari PMI se-Indonesia itu, terus tuh ada event seperti Jumkot kayak Jumbara kayak gitu. Oh gitu. Ya, sekarang udah kelas 6. Ya 5 tahun lagi masih bisa lah ya. Udah SMA berarti. Iya, jadi wakil nasional nanti coba lagi ya. Iya. Barangkali kan nanti bisa ikut lagi kan. Iya. Itu yang dirasakan dan membuat Nur masih bertahan sampai dengan saat ini. Untuk Kak Novi, tentunya menjadi pembina PMR itu ada sedikit tantangan lah kita sebutnya itu ya. Tapi gimana cara Kak Novi memasukkan unsur-unsur nilai-nilai kegiatan yang di PMI itu kepada anak-anak SD ini? Itu bagaimana cara mengelolanya itu? Atau mungkin bisa jadi tips and trik juga buat pembina-pembina PMR yang ada di sekolah lain. Kalau saya di sekolah itu sering menjelaskan dulu apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di PMR. Iya. Ibaratnya kita harus memberikan motivasi dulu ke anak-anak, inspirasi juga. Jadi ketika anak-anak itu tahu tentang kegiatan PMR, mereka kan pasti tertarik kan untuk terjun ke PMR. Kalau mereka belum tahu tentang PMR itu apa, ya seperti kata Nur tadi, apa sih PMR itu? Ngapain sih gabung PMR? Karena menurut mereka nggak ada yang menarik dalam kegiatan PMR. Tapi ketika mereka sudah tahu nih tentang kegiatan PMR, baru mereka tertarik dan memang benar-benar menjiwai di PMR. Seperti itu. Tapi kembali lagi kita dorong sedikit pertanyaannya ini ya. Gimana cara Kak Novi ini memberikan atau memotivasi nih anak-anak nih biar mereka bisa ikut tertarik untuk gabung ke PMR? Kalau tadi kan sudah dijelaskan, ini harus dijelaskan dulu kegiatannya ini, tapi ada tips tersendiri nggak yang buat ya jadi anak-anak nih ini loh yang buat PMR beda sama sekolah lain gitu. Kalau saya sih kebanyakan ke anak-anak kayak sharing pengalaman. Oh gitu. Jadi metodenya curhat. Iya, sharing pengalaman ke anak-anak. Jadi ketika saya curhat nih, bukan curhat sih, sharing pengalaman itu, anak-anak semakin kayak kepo. Oh iya, harus dibuat kepo dulu. Iya, dibuat kepo dulu. Ya kepo kamu ya, ayo masuk gitu. Kepo dan yang pasti membuat anak-anak itu semakin kepo kan. Iya. Kayak kemarin waktu pas mau seleksi, nah kita ada Jumnas nih di Lampung kan. Kalau ditanya kan siapa Iya, yang Lampung lagi viral-viralnya. Lampung siapa nih yang tertarik? Kira-kira dapat izin nggak? Mereka otomatis kan berbondong-bondong nih karena tertarik tadi. Benar-benar seleksinya itu mereka memang benar-benar belajar. Jadi lebih ke sharing pengalaman, memberikan motivasi juga. Jadi kemarin juga waktu pas tes, setiap hari selalu memberikan motivasi ke anak-anak biar ketika mereka down langsung berangkat lagi.
up lagi. Karena mereka kemarin waktu seleksi sempat ngedown juga. Kenapa? Kenapa, Dor? Kenapa ngelihat ini ya anak-anak PMR sekolah lain? Iya. Bener. Kayak wah gila, sekolah lain bukunya tuh tebel-tebel. Iya. Kenapa saya bukunya segini ya? Tapi biarpun segitu ternyata soal yang memang Ditanyakan. seleksi itu lebih baik keluar kayak yang ada di materi. Kayak hampir Berarti semua rata-rata. Guru-guru pelatihnya nih luar biasa berarti. Kalau si Nur sendiri yang ngelatih Kak siapa? Kemarin waktu kelas 5 itu Kak Bella. Oh Bella. Terus kelas 6 ini Kelas 6 baru naik ya? Baru naik. Baru Oh, naik. Jadi baru berapa hari ngerasain kelas 6? Baru Seminggu. Gimana pelajaran kelas 6? Menyenangkan bukan? Untuk semester 1 mungkin memang lebih mudah. Lebih mudah. Tapi Belum rasain dia. tapi yang bikin itu tuh di kelas 6 itu mungkin ya karena apa ya, teman-teman cowok di kelas kami tuh Lebih banyak. teriak kayak ngereok. Teriak kayak Ngereok. ngereok. Susah udah mulai ini ngerasa ininya. Sering main bola dalam kelas. Oh itu jangan disebut ya. terlalu aktif lah. Terlalu aktif ya biasa lah, ingat pengenalan dulu. Oh ini ya kelas 6 ya, belum ketemu nanti sama guru-guru. Itu ya saya sempat flashback juga ya, saya sempatnya juga ngajar di SD 1, ketemu sama beberapa murid-murid yang mungkin sampai sekarang mereka sudah ada yang melanjutkan ke PMR dan juga mungkin sekarang udah ada yang kuliah gitu ya. Ada. Iya sih ngerasa banget udah tua banget ya. Ya kemarin waktu di kapal itu sempat ketemu sama si Nur Fadila. Iya si Dila kan, kenal nggak? Belum ya kak sama kakak Enggak senior kenal ya? tapi namanya udah diceritain kok. Iya si Dila itu. Sama-sama Jumnas, Kirain ya? kemarin dia mau liburan gitu kan. Pas ketemu mau kemana? Mau daftar kuliah kah? Hah? Gila buset udah tua banget ya. Terakhir ketemu ya kayaknya masih seukuran si ini deh, Nur. si Nur. deh. Karena waktu itu kan juga jadi peserta Jumbara juga kan. Iya, peserta Jumbara Nasional. Memang PMI ini jadi tempat lintas generasi memang ya. Itu yang sampai akhirnya memutuskan untuk Kak Novi jadi pembina PMR dan Ade Nur terjun di dunia PMR dan gimana asik nggak? Asik banget Asik ya. karena dapat pengalaman baru juga. Iya kemarin nih tadi saya sempat nanya sebelum mulai ini sampai sekarang masih chat sama orang ini Jatim ya. Jatim, Bali sama Jakarta. Woi ketemu beraneka ragam. Yang paling asik dari daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Sampai sekarang masih sering ini chat. SD Masih. juga apa SMP gimana? SD lah, gak Masih mungkin sampai SMP. Oh iya, tapi kan ntar lagi SMP. Iya. Iya ya. Jadi kegiatan ini membawa Kak Novi sama Ade Nur juga bertemu dengan teman-teman se-Indonesia dan akhirnya bisa melihat nih, oh ini nih yang dari Jawa mukanya kayak gini ya. Kirain mukanya kayak gimana gitu kan. Kak Novi Jawa ya? Jawa. Iya ini Jawa. Itu terus kemarin ada nggak ketemu dari teman-teman dari Papua juga? Ada. Ada. Oh ya gimana asik nggak orangnya? Asik, apalagi kalau di Lagi toilet. ngobrol. Oh di toilet. Apalagi kalau di toilet mereka pakai masker wajah yang warna hijau tuh. Yang pakai masker wajah terus ngomongnya, "Saya punya teman," gitu. Oh. Seru aja logatnya. Seru logatnya. Dia sambil mandi sambil ngobrol gitu. Oh. Terkadang temennya tuh nunggu di toilet tapi sambil ngobrol. Temennya di toilet mandi, terus temen yang nunggu tuh sambil ngomong, mereka berkomunikasi. Kayaknya si Nur ini kebanyakan pengalaman asiknya di WC. Bener. Karena banyak ketemu orang di WC. Itu ya. Tapi kalau di WC ngapain jadi bahas WC ya? Oke, itu yang menariknya dari WC tadi. Kita lanjut lagi. Kegiatan apa aja sih yang sebenarnya Kak Novi sama Nur ini udah ikutin? Mau mulai dari Nur dulu deh. Selain Jumbara Nasional, kegiatan-kegiatan di Palang Merah Remaja yang udah diikutin apa aja? Kegiatan yang udah diikutin yang diselenggarakan oleh PMI Kota Pangkal Pinang itu biasanya upacara. Upacara
Markas. Oh, perayaan itu ya. HUT. HUT kemarin yang ada Pak Ketua Pak Abdul Fattah ada nggak? Yang ada potong tumpeng itu nggak ikut ya? Gak ada. Oh, sebelumnya upacara yang di mana? Yang di markas kota. Dalam rangka? HUT PMR. Oh, 1 Maret kemarin. Ada apa yang Emang tahun ada ya? kemarin? Tahun kemarin. Tahun kemarin. 1 HUT PMI 1 juga ada. Maret ini ada nggak ya? Lupa deh. HUT PMI tahun kemarin. HUT PMI kemarin kan. Oh, yang ada Jangan potong tumpeng masa nggak ikut? ikut, cuma pesertanya bukan Nur. Oh, pesertanya bukan Nur. Oh, itu yang nggak Nopi. Iya, saya sama beberapa anak. Kalau Nur sendiri kalau pelatihan jadi sebut latihan rutin PMR hari apa aja? Hari Sabtu. Sekarang udah mulai belum? Belum, mulainya awal Agustus. Oh, Agustus sudah mulai lagi. Kalau kelas 6 siapa yang melatih? Kalau kelas 6 kayaknya tahun ini udah nggak PMR lagi. Oh, gitu ya sekarang ya? Ya, karena difokuskan ke kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 sama kelas 5. Jadi kelas 6 udah nggak PMR lagi sih Nurnya. Tapi nggak apa-apa udah berangkat ke Lampung juga ya. Ya, Paling nggak Nur apa-apa. paling Nur bantu kan? Bantu nggak? Oh, paling bantu. Jadi bantu Nur ya. Kalau kan Opi deh kegiatan iya saya lupa. Kalau kan Opi spesial nih pertanyaannya, gabung PMI sejak kapan? 2007. 2007. Nur udah lahir belum? Belum, aku lahir 2012. Oh, masih jauh dari perencanaan. Masih jauh dari perencanaan. Jadi kalau gabung dari 2007 sebagai apa dulu, Kak? Sebagai PMR di SMP. SMP berapa? SMP 1. SMP 1 dekat tuh sama SD 1. Iya. Oh, masuk di situ. SMA lanjut lagi PMR. SMA lanjut lagi. Sempat masuk ini nggak KSR atau TSR gitu? KSR sempat masuk di awal kuliah Oh, kuliah di mana? di UBB Tahun 2013. 2013 masuk KSR UBM. Emang Iya. angkatan kakak angkatan siapa aja? Angkatan Hafiz, Orian Hafiz. Oh. Jadi waktu itu sama Kak Hariski. Oh iya, saya tidak kenal, tapi sepertinya kameramen kenal. Iya. Sempat awal-awal berdirinya UKM KSR di. Oh, kakak perintisnya. Iya. Oh, kemarin kita barusan podcast sama ini komandan KSR UBM, saya lupa lagi nanyain dia angkatan keberapa komandannya sama si Sawa. Dan kebetulan juga kemarin itu kan saya juga di organisasi yang di DPM. Jadi kemarin itu yang ngebedah aturan di KSR juga. Oh, sampai jadi- akhirnya disahkan. Iya. Pasti dia nanya apa sih KSR? Udah tahu atau belum? Sebenarnya waktu itu pernah baca tapi udah lupa. Oh, udah lupa. Tapi nanti dibaca lagi deh ini. Oh, itu jadi gabung dari 2007 sampai 2002. 3 sekarang. Itu berapa tahun ya? 16 ya? 16 tahun ya? 16 tahun. Kalau Nur udah berapa tahun di PMR? 1 tahun. 1 tahun. 2022. Jadi baru merayakan hari ulang Iya. tahun setahunnya itu ya. Yeay. Iya. Ini udah 16 tahun Nur. 16 Udah tahun itu lama kalau banget. punya anak itu udah udah SMP ya. Masuk Udah SMA. Gila, ternyata aku pikir kakek yang lebih tua, masih ada yang lebih tua ternyata. Ya, bercanda Kak ya, ini bukan Slow. bukan menjadi ajang siapa yang paling tua ya. Enggak. Siapa yang paling tua jelas lah kameramen. Itu oke. Terus kegiatan-kegiatan yang udah diikutin nih dari 2007 sampai dengan tahun ini. Dari Forbes, terus pelatihan fasilitator, terus ikut kayak apa ya, pelatihan pembina sih sampai sekarang, paling orientasi pembina. Jadi Jumbara jadi juga. pembina itu harus ada pelatihan juga. Iya, ada orientasinya. Orientasi. Berarti kakak ini sebagai pembina megang sertifikat ya? Iya. Oh, kapan tuh kegiatannya? Tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ya? Di Lupa. mana? Di PMI Kota. Oh, itu diorientasiin dan mendapatkan Sertifikat. sertifikat. Oh, itu terus ada lagi?
Itu aja sih kayaknya, lebih banyak ke pembina. Sama zaman-zaman Forbes itu paling ya Jumbara, Jumkot, Jumda. Zaman-zaman Forbes. Oh, kakak pernah Forbes? Iya, pernah Forbes. Tahun? 2010 kayak. Oh. Ikut sebagai apa? Panitia apa peserta? Peserta? Pernah. Tapi gimana nih Kak ngelihat anak-anak PMR sekarang sama anak-anak PMR dulu? Apa aja perbedaannya? Beda sih, kalau kami kemarin itu lebih banyak ke lapangan. Oh iya. Iya, kayaknya sekarang anak-anak nggak ke lapangan ya? Apa Iya. aku yang nggak kelihatan? Tapi memang kerasa sih, bukan cuman ini juga, ada beberapa sekolah lain memang kelihatannya juga karena aturan kali ya. Kita kan ngikutin aturan Iya. Perda, belum lagi aturan dari nasional gitu kan. Belum lagi kan sekarang fokus kalau kurikulum yang kemarin kan fokusnya ke sikap nih. Anak-anak harus sikapnya harus lebih bagus daripada bukan hal. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus, tapi lebih fokus ke sikapnya. Kalau sekarang kurikulumnya fokus ke mana? Penguatan Pancasila. Oh, jadi nilai-nilai Pancasila ya? Iya, P5. Memang dulu ini ya kurang ya sampai ini. Ya nggak apa-apa, kita nggak terlalu fokus bahas ke situ ya. Jadi tadi bahas di Jumbara berapa memang? Jumbara pertama ya? Kayaknya sih lupa udah Jumbara berapa. Udah lama kan. Sempet ketemu sama Kak Rama juga dari Belitung, itu udah jadi peserta Jumda dulu. Waktu itu acaranya Rama relawan lama juga. Iya, maksudnya. Kak Rama, Kak Maryogi itu Ya kalau Kak Yogi memang kemarin waktu podcast dia udah memang lumayan cukup sangat lama. Iya, Jumbara yang di Man Model. Oh itu Jumbara bukan tingkat provinsi ya? Provinsi? Tingkat provinsi. Iya. Jumbara di Man Model. Di Man Itu Model. Jumbara pertama deh. Mungkin. Kalau nggak salah, karena soalnya yang kemarin itu Jumbara kedua ya Kak ya. Jumbara kedua, Jumbara pertama. Wah. Udah lama. Ternyata ini hasil didikan provinsi juga rupanya. Itu terus ada lagi selain itu? Nah, udah sih. Kegiatan-kegiatan sempati. Paling kemarin itu waktu pas zaman SMA itu kita kan ada pelatihan fasilitator nih. Nah, setelah dari itu kita diturunkan ngajar di SMA. Itu waktu zaman kuliah deh kayaknya. Oh, ngajar di SMA mana aja Kak? Kemarin itu pelatihannya itu di SMA, SMK 2, SMA 3 sama Man Model. Oh, iya. Tapi Nur, kakak juga kemarin waktu SMA nggak sempat ngajar loh di SD, SMP dan di SMA juga. Itu mungkin harapannya untuk Nur gabung ke SMP, masuk lagi PMR. Jadi kembangkan lagi PMR yang ada di sekolah itu. Rencana Oke, Kak. Nur sudah ada belum mau masuk di SMP mana? Udah Di mana? bareng Cila, Spenda, SMP 2. Oh, barang Cila. Memang domisili mana ini? Tinggal di mana, daerah mana? Farid Lalang. Farid Lalang Oh, Farid sama Kak Lalang. Novi. Paling pakai jalur prestasi ya, Nur ya. Iya. Tenang, itu bisa diatur. Nanti setelah habis podcast kita bahas. Oh iya, bareng si adik Cila ya. Yus, sayang nih Cila nih. Sibuk nih Cilanya. Itu pengen fokus ke situ berarti ya, gak masuk di SMP 2. Tapi bisa dong mungkin ini kalau ada dari penonton guru-guru SMP 2 gitu kan, diterima nih anak ini. Tolong. Itu selanjutnya nih kakak pengen nanyain, gabung di PMR ini kan tentunya tidak hanya menghabiskan waktu tapi juga menghabiskan energi tentunya gitu kan, apalagi habis dari kegiatan Jumbara Nasional kemarin, masa sih nggak sampai sakit tuh. Habis dihajar habis-habisan, cuaca panas, belum lagi hujan tengah malam, itu ada di vlognya tuh. Cuman sayangnya kemarin yang nggak vlognya yang ngelihat tenda-tenda ininya. Tapi waktu hujan kemarin di Lampung tenda Nur gimana? Ada sedikit tragedi, apa itu yang atap atas itu kayak bagian ujung tuh ke bawah. Jadi bocor, masuk airnya. Lumayan masuk tapi tempat nggak kena. Lanjut tidur lagi. Tidur. Malahan kalau kita bertiga, Kak Nanda, Iya. Oh barengan sama Nanda. Kak Nanda, Kak April tidur nyenyak banget. Ya, Kita nggak tahu. basah. Ya nggak tahu yang di tenda tengah itu seperti apa.
Tanahnya juga malahan jadi empuk sih. Oh itu ya. Kalau Kak Novi waktu hujan kemarin kerasa nggak? Kalau hujan kemarin kita udah siap-siap mau mandi. Oh iya. Iya, jadi waktu pas udah siap-siap baju kan. Iya, udah Nah mau ternyata, WC. ternyata hujan nih. Nah waktu pas hujan langsung ngunciin tenda. Oh. Langsung ngunciin tenda, takut kan airnya masuk ke dalam. Jadi anak-anak udah Kak Novi arahin di dalam, gak usah keluar. Itu kan hujannya lumayan lama ya. Iya. Sampai jam 5 atau setengah 6 nggak sih kalau nggak Tapi salah? untung udah mandi. Iya. Oh, udah mandi. Oh, Udah. jadi sebelum tidur udah mandi. Udah. Gak, mereka udah bangun duluan. Kalau saya hari itu nggak mandi sama sekali. Saya mandinya udah siang banget baru mandi hari itu. Iya. Banyak waktu dan tentunya juga energi yang dihabiskan. Tapi gimana sih caranya Nur ini menjaga agar sekolah sama eskul itu bisa seimbang? Gimana caranya? Caranya tuh dibagi jadi dua. Iya. Pertama tuh kegiatan di sekolah sama yang di luar sekolah. Biasanya kalau kegiatan di luar sekolah tuh kan tentunya dapat info sebelum pelaksanaan. Jadi di situ dicatat dulu. Oh iya, hari ini tuh ada di sekolah ini, terus untuk di luar sekolah juga itu. Dan itu juga tuh dapat dukungan dari sekolah. Kalau dari pihak sekolah itu nggak terlalu menuntut, tapi mungkin ada dikasih waktu ya, biarpun banyak kegiatan tapi tugas-tugas tuh harus tetap dikerjain. Ya tentunya ya, karena memang kan notabene sebagai seorang murid ya fokusnya ke pendidikan, gitu. Tapi harus diiringi juga dengan soft skill dan mungkin kakak rasa juga di sekolah-sekolah seperti inilah soft skillnya itu bisa terbentuk. Jadi skill public speaking, skill berani ngomong, terus juga ketemu sama teman-teman hebat. Ya, hebat Baik banget. sekota, seprovinsi maupun se-Indonesia dan bahkan sampai internasional juga bisa ketemu gitu kan. Tapi gimana guru-guru yang dari di SD 1? Galak-galak gak? Gak ada yang galak. Masa sih gak ada yang galak? Cuman ada guru senior Tegas, mungkin yang tegas. agak ditakuti. Oh iya. Guru seperti senior itu. mungkin Kak Novi tahu. Senior banget Kak. Terus tuh Memang seniornya itu memang ketika dia masuk orang-orang udah langsung duduk siap. Biasanya kan ada tuh yang kayak gitu tuh. iya, Dia kalau udah buka pintu, halo selamat siang anak-anak, udah sih duduk siap semua. bener banget. Terkadang juga tuh takut. Biasa kalau bikin apa tuh bikin sedikit masalah sekecil pun rambut ini ditarik. Jadi makanya cowok-cowok tuh yang bandel tuh tiba-tiba jadi kayak pendiam Iya, kalau itu baru mengingatkan masuk. ya. Itu bukan jahat atau atau Hanya mengingatkan. bagaimana yang, tapi mengingatkan atau mendisiplinkan. Jadi murid nggak seenak-enaknya gitu kan semakin kesini kan banyak yang menyalahartikan bahwa hal yang dilakukan guru itu salah atau dan sebagainya, tapi kan itu cara bukti seorang guru itu sayang kepada muridnya itu. Jadi sampai dengan saat ini bisa ya menyeimbangkan ya. Bisa. Tapi orang tua gimana ketika sebelum masuk pas mau masuk PMR sempat konsultasi nggak sama orang tua? Enggak sih, mama tuh tipe yang gimana ya, ikut yang penting seneng, tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri. Oh jadi memang Nur ini udah diberikan leluasa untuk Kepercayaan ke orang tua. kepercayaan. Bukan nggak dipeduliin berarti ya? Enggak. Kalau nggak dipedulin nggak dikasih makan sih, tapi dikasih makan terus arti peduli. Oh iya gitu. Berarti PMI kemarin waktu di Jumbara peduli dong sama Nur, kan dikasih makan kan? Peduli. Itu masih sama si ini ya kak. Siapa yang ngasih makan kemarin? Siapa Angel. Kak Angel. Sama Kak Kak. Angel tuh kalau di grup, pagi anak-anak silakan kumpul, kita Iya. mau makan. Tapi ada tuh kakak yang paling ganteng itu yang ngasih Kak makan. Andi. Kak Anggi. Andi. Kak Andi. Bilang saya Herol. Makasih Kak Andi, Kak Angel. Makasih Kak Andi, Kak Angel udah mau nafkain kami makan selama di sana. Tapi asik sih ini. Kapan deh ini ikut lagi deh 5 tahun lagi.
Jadi bisa merasakan makanan lagi dari Kak Angel sama Kak. Itu ya. Berarti orang tua support, mendukung, dan tentunya juga sekolah nggak terlalu maksain bahwa ini harus difokuskan kemana tuh dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau Kak Novi sendiri gimana ngebagi waktu nih sebagai notabene di TU dan juga sebagai pembina PMR? Tentunya kan apalagi pembina PMR ini kan dia mencakup semua kelas 4 sampai kelas 5 itu, dan tentunya bukan hanya fokus ke satu kelas gitu. Iya. Itu gimana? Pinter-pinter ngebagi waktu sih, karena kita kan punya pekerjaan yang lain kan selain jadi Iya. pembina. Ada kehidupan sendiri gitu. Ada organisasi di luar juga Iya, kan. ada. Jadi pinter-pinter nge-manajemen waktu sehingga pekerjaan yang utamanya tetap berjalan, terus jadi pembina juga tetap. Jadi ya seperti itulah. Seperti itu. Pinter-pinter bagi waktu. Iya, lebih ke manajemen waktunya aja. Tapi pernah nggak sih ada tabrakan gitu waktunya? Oh ini harusnya rapat nih. Pernah. Ini harusnya rapat. Oh ini ada undangan podcast gitu. Itu gimana cara milihnya tuh? Oh, jelas lah podcast gitu. Enggak sih. Itu gimana kalau tabrakan waktu? Kalau tabrakan waktu itu kayak kemarin waktu Jumbara kan seharusnya udah menyelesaikan semua pekerjaan sebelum berangkat. Oh, iya. Tapi tiba-tiba waktu pas kegiatan di sana tiba-tiba ada WA nih. Harus menyelesaikan ini, hari ini dikumpulkan. Itu jadi. Jadi langsung dikerjakan. Jadi setelah kegiatan langsung buka laptop. Langsung Berarti kirim. ini sudah lebih dari manajemen waktu ya. Ini udah berkorban waktu juga ya. Karena ya tentunya harus ada yang dikorbankan. Iya. Seperti itu. Cuma kan harus seimbang semuanya. Iya. Harus seimbangnya 4 sehat 5. Sempurna. Sejauh ini berarti gitu caranya kalian bisa mengatur itu ya. Tapi tentunya semakin kesini kan ada nih yang dirasakan sudah mulai, oh ini nih selama gabung di PMR, selama jadi pembina PMR udah mulai merasakan yang namanya tantangan. Sebelum gabung PMR kayaknya hidup ini mulus-mulus aja gitu. Pas gabung PMR udah mulai merasakan mungkin ada yang merasakan sulit atau mungkin ada yang merasakan ini biasa aja. Tapi tentunya pasti ada tantangan loh ketika gabung di situ. Kalau tadi yang harus ada mengorbankan waktu, tapi selain daripada itu kalau Nur sendiri apa aja tantangan yang udah mulai dirasakan? Tantangannya itu mungkin ya waktu tadi. Karena kan selain sekolah juga kan banyak jadwal les. Terkadang tuh waktu itu kelas 4 sehari tuh bisa 2 les. Jadi kelas 4 udah ada les. Oh enggak, les di Les luar di luar. sekolah ya? Di luar, dari luar sekolah. Emang Nur les apa aja? Kemarin tuh sempet les matematika. Iya. Semua mata pelajaran ya, untuk saat ini tuh semua mata pelajaran. Tapi untuk dulu waktu kelas 4 MTK sama bahasa Inggris. Oh, menjaga sama bahasa Inggris. Oh, berarti you can speak English. Ya, tapi untuk saat ini otak saya mungkin Apalah, kita di sini hostnya serba bisa. Inggris saat bisa, ini kecanduan Thailand bahasa bisa. Mas Thailand. Thailand. sekarang tuh lebih kecanduan volley. Oh, volley. Bukan bahasa Thailand. Enggak, aku nggak main volley. Karena main volley tuh seru sih, kayak Ya, lihat karena ada pelampiasan gitu kalau lagi kelas ada yang bisa dipukul gitu. wah sambil teriak-teriakan di lapangan tuh bebas. Memang main volleynya di mana? Di mana? Di yang sekolah bukan? Yang sekolah kan ikut eskul. Di dekat sekolah Santa Familia. Santa Familia. Oh, yang di ini belakang Baktiwara. belakang Baktiwara gitu. Di situ kan masih ada nggak sih lapangan basketnya? Udah nggak terawat lagi. Basketnya itu udah, lapangan basket itu udah karatan, sekarang lebih ada volley kan di situ juga Iya, ada volley rumah. pasir, terus pasirnya agak lumayan ini. Hmm. Setiap hari main volley. Enggak, kemarin tuh setiap hari Jumat. Oh, itu memang eskul SD 1. Jadi kalau mau latihan harus ke sana. Ya. Iya. Jam berapa? Sekitar jam 3. Oh, itu. Kalau Kak Novi sendiri apa aja tantangan yang dirasakan? Atau mungkin kenakalan anak-anak kah atau apakah gitu? Tantangan sekarang karena anak-anak sudah tercampur dengan media sosial. Oh, iya, jadi pendekatannya harus lebih Karena
kalau kita nggak ngebatasin anak-anak dalam bermedia sosial bisa salah dalam pergaulannya. Oh iya. Karena banyak dari anak-anak sekarang itu curhat. Iya, gue lo gitu loh. Curhat, gitu loh. Ada ya. nggak sih? Iya. Terus? Curhat seputar Thailand. Spoiler. Jadi kalau nggak di-cut bisa bahaya ke depannya. Oh iya tentunya ya. Jadi ya untuk anak-anak PMR khususnya tingkat mula sama dia mungkin ya harus bisa belajar boleh tapi jangan sampai terjerumus. Iya. Gitu. Ya ini spesial pertanyaan untuk Kak Nopi. Tentunya bagi orang tua dan guru yang mendengarkan podcast ini, ada pesan khusus nggak yang ingin disampaikan tentang dukungannya atau ya mendukunglah partisipasi anak-anak untuk gabung di kegiatan Palang Merah Remaja? Sangat ada tentunya. Juga apa? Sampaikan. Untuk orang tua dan guru-guru yang melihat podcast ini, jangan ragu nih untuk mendorong anaknya atau mendukung anaknya dalam kegiatan PMR. Karena apa? Di PMR itu merupakan wadah anak-anak dalam berkembang. Jadi menumbuhkan karakter anak. Sehingga ketika anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan di PMR, mereka siap untuk kedepannya itu. Mental mereka sudah terlatih nih. Jadi untuk orang tua jangan ragu. Kalaupun orang tua bingung nih apa saja kegiatan di PMR, silahkan buka di IG PMI Babel atau PMI Kota Pangkal Pinang. Iya, promosi ya. Itu kalau dari Nur sendiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman seusia Nur gitu? Ada. Apa? Mungkin ini dari pengalaman sendiri. Iya. Jangan pernah merasa hebat karena di luar sana lebih banyak yang hebat daripada kalian. Itu pesan dari siapa? Dari siapa? yang kan si Burila siapa sih? Si Burila yang kemarin Ibu Relawan Agama. Bukan. kan Burila. Ya pokoknya itulah ya. Ah, pesan. ya. Pokoknya dari itulah pesannya. Jadi pesannya jangan merasa hebat karena di luar sana masih ada yang lebih hebat. Dan buktinya kemarin udah terbukti kan kemarin dari ikut seleksi dan waktu ikut di Lampung juga, wah banyak banget yang lebih muda dari Nur mungkin, masih ada yang mungkin usianya kelas 4 mungkin ya, tapi udah sepede seluar biasa itu atau mungkin udah sehebat itu gitu. Apalagi waktu Youth Station kemarin. Lihat juga waktu Youth Station kemarin ada rasa kayak insecure. Iya. Karena kan kemarin tuh waktu Youth Station kan lebih banyak ke Pulau Jawa ya. Jadi Iya. di situ Oh teman-temannya lebih banyak ke Jawa. tuh terus tuh kayak di situ dari semua pertanyaan tuh gimana ya, semua memang bisa jawab, cuman anak Jawa tuh jawabnya cepet banget. Oh, iya. Jadi kayak itu tuh ada rasa insecure. Tapi itu dijadikan ajang untuk memotivasi diri ya, untuk dia kok bisa maksudnya nggak bisa sih gitu. Gitu kan. Oke. Itu pembicaraan yang sangat hebat sekali dan sangat luar biasa untuk hari ini. Dan tentunya udah disampaikan nih pesan-pesannya untuk anak-anak ini, teman-teman PMR se-Indonesia deh. Mau nyampein apa gitu? Udah cukup ya? Udah. Oke, kalau untuk Kak Novi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup. Udah cukup ya. Berarti kesimpulannya dari podcast hari ini apa yang mau disimpulkan? Ya, intinya saya suka banget nih captionnya dari si Safa, jangan pernah merasa hebat ya siapapun kalian, karena di atas langit masih ada Langit. di atas langit masih ada di atas langit, dan di bawah laut masih ada air laut. Ya seperti itu. Dan dari kami juga terima kasih kepada Kak Nopi dan Adik Nur yang sudah meluangkan waktunya untuk tidak rapat dan lebih memilih podcast ini, karena memang podcast ini menjadi wadah kreatifnya PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menceritakan lah dan menunjukkan kepada teman-teman se-Indonesia ataupun di seluruh negara internasional bahwa di Babel itu tidak hanya
donor darah. Donor darah. Tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang lebih asik daripada itu. Kalau mau tahu, makanya harus nonton, dan jangan lupa Pak, di subscribe subscribe dan gabung PMI. Iya, gabung PMI dan PMR. Untuk anak-anak yang masih sekolah gitu ya. Oke, cukup sekian Kak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di Seven Podcast di episode selanjutnya. Dadah. Dah. Seven Podcast.